Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi kita akan belajar kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pH asam lemah dan basa lemah. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, seperti biasa silakan siapkan alat tulisnya untuk langsung bisa mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pH asam lemah dan basa lemah. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pH asam kuat dan basa kuat ya. Nah, untuk kali ini bagaimana menghitung pH jika asamnya itu lemah dan basanya itu lemah ya. Oke, kita mulai dulu yang ke asam lemah ya. Kemarin itu kan kita sudah tahu asam kuat itu ada apa aja, ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, ClO4 gitu ya. Nah, kalian sebenarnya asam lemah ini jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan asam kuat ya. Jadi kalau Ibu bisa menyarankan, kalian hafalkan saja yang asam kuat. Nah, selain yang asam kuat itu sisanya berarti jika ada H di depan seperti ini atau tidak selalu ada H di depan sini, ada beberapa yang termasuk asam gitu ya. Yang selain dari asam kuat itu merupakan asam lemah ya. Jadi triknya kalian hafalkan saja yang asam kuat kemarin. Nah, sisanya itu selain yang itu berarti itu termasuk ke dalam asam-asam lemah. Karena kalau kalian menghafalkan asam lemah yang sebanyak ini tentunya akan lebih sulit dibandingkan kalian menghafal asam kuat yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, oke ya, jadi gitu ya. Jadi selain yang asam kuat itu termasuknya ke dalam asam lemah. Misalnya ada HCOH, asam format, CH3COH, asam asetat, HF, asam fluorida, H2SO3, asam karbonat. Nah, ini beberapa sih yang sering muncul dan yang kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, ada banyak sekali. Jadi tadi triknya apakah saja yang asam kuat. Nah, untuk rumusnya sendiri, asam lemah ini berbeda dengan asam kuat. Kalau asam lemah ini dia ada yang disebut dengan Ka ya. Ka itu adalah konstanta asam atau ketatan asam ya. Jadi rumusnya nanti konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, Ma-nya ini sama ya, molaritas asam ya, konsentrasi dari asam. Nah, nanti sama seperti yang asam kuat, tapi bedanya di sini aja ya, bedanya di rumus konsentrasi H+. Nah, untuk mencari pH-nya sama min log H+. Nah, ada beberapa lagi untuk yang asam lemah ini, dia kadang-kadang di soal diketahui alfanya ya. Alfa ini disebutnya alfa itu adalah alfa itu adalah derajat ionisasi ya, derajat ionisasinya. Jadi nanti kalau tergantung pemakaian rumus ini tergantung yang diketahui di soal. Nah, kalau misalnya mencari alfa itu sama dengan akar Ka dikali Ma ya. Kalau diketahui Ka-nya sama Ma-nya dan ditanyakan alfanya, derajat ionisasinya. Namun jika misalnya yang diketahui adalah konsentrasi H+, Ma, kemudian ada alfa, nah bisa pakai rumus yang ini. Misalnya dicari konsentrasi H+ sama dengan Ma dikali alfa. Nah, ini bisa dibulak-balik ya. Yang penting rumus dasarnya ini tahu. Jadi pemakaian rumus ini tergantung di soal itu yang diketahui apa gitu ya. Jadi nanti kita ke contoh soal lah ya. Nah, itu jadi rumusnya seperti itu untuk asam lemah. Nah, untuk basa lemah sendiri, nah tadi sama triknya dengan yang tadi. Ini banyak sekali ya, banyak sekali dan agak kalau kita mau hafal yang asam lemah, basa lemah ini akan sulit. Jadi triknya adalah kalian hafal saja basa kuat. Basa kuat itu kan jumlahnya lebih sedikit ya. Nah, kalian hafal aja yang itu. Kalau misalnya itu udah hafal, nah selain yang basa kuat itu termasuknya ke dalam basa lemah. Gitu. Misalnya ada NH4OH yaitu amonium hidroksida, terus ada AlOH 3 kali, aluminium hidroksida, FeOH 3 kali, besi hidroksida, NH3, amoniak. Nah, itu merupakan basa-basa lemah. Nah, untuk perhitungannya sendiri hampir sama ya, tapi kalau bahasa ini kan berkaitannya dengan konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- yaitu akar Kb dikali Mb. Nah, pOH-nya sama dengan min log
OH min. Nah, berarti pH-nya sama kayak kemarin. pH-nya berarti sama dengan 14 min POH ya. Nanti buka lagi sama aja. Nanti kalau misalnya ditanyakan pH berarti 14 min log 14 sama dengan pH sama dengan 14 min POH dikurangi POH, nanti baru dihitung gitu ya. Jadi sama kayak yang sebelumnya sih, untuk dari POH ke pH-nya itu sama perhitungannya ya. Kemudian sama yang kayak tadi, kalau ada derajat ionisasi yang ditanyakan, maka akar KB dibagi MB ya, sama hampir sama ya. Terus kemudian konsentrasi OH-nya sama dengan MB dikali alfa. Nah, ini tergantung apa yang diketahui di soal. Jadi sebenarnya rumusnya hampir sama dengan asam lemah tadi ya, bedanya hanya di sini aja. Ini KB, MB, KB, MB, kayak gitu. Ini OH- yang bedanya gitu kan. Oke, kita langsung. Nah, yang ini juga jangan dilupakan. Nah, ini sering muncul di beberapa soal ya. Jadi ada masanya, gramnya, ini alfa atau gramnya ini sama kayak yang kemarin. M itu bisa N per V, atau M itu gram per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter, atau M itu juga kalau diketahui massa jenisnya 10 dikali persen dan massa jenis dibagi mR. Nah, ini kondisional saja ya. Nanti sering muncul, nanti ada di contoh soal yang Ibu beri ya. Oke, kita masuk ke contoh soal aja biar langsung paham ya. Kita ke contoh soal nih. Di sini contoh soalnya, hitunglah pH dari CH3COH 0,1 molar jika nilai Ka-nya 1,6 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kalau kita lihat dari senyawanya, ini dilihat dulu. Senyawanya itu ternyata CH3COH. CH3COH itu merupakan asam lemah ya, asam lemah. Nanti rumusnya berarti pakai yang asam lemah gitu ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini kan adalah molaritas asam ya, karena ini asam lemah ya, berarti molaritas asam 0,1. Atau bisa langsung nanti kan dalam perhitungannya untuk masuk ke log itu kan lebih baik pakai perpangkatan kayak gini ya. Maka ini dirubah nih 0,1 berarti bisa diubah jadi 10 pangkat min 1 gitu kan. Terus diketahui juga Ka-nya 1,6 dikali 10 pangkat min 6. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah pH dari asam lemah ini berapa? Oke, kita jawab ya. Karena ini merupakan asam lemah, maka rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, ya gitu kan. Nah, di sini Ka-nya sudah diketahui 1,6 kali 10 pangkat min 6, kemudian Ma-nya 10 pangkat min 6. Nah, ini dikalikan ya. Ingat, kalau perpangkatan dikali itu, maka pangkatnya ditambah ya. Berarti 1,6, nah ini min 1 ditambah min 6 ditambah min 1, maka 10 pangkat min 7. Nah, jadi kalau ada perkalian, nanti perpangkatannya itu ditambah. Nah, ini kan bisa dirubah supaya bisa gampang nyari akarnya, maka yang dirubah nih, ini dijadikan 16. Maka ini jumlah pangkatnya akan bertambah kan. Jadi tadinya min 7 jadi min 8, maka 16 dikali 10 pangkat min 8. Oke, ya sudah, akar 16 kan 4. Nah, akar 10 pangkat min 8, nah kalau perpangkatan itu diakarkan, maka dibagi 2. Min 8 dibagi 2 adalah 4, min 4 kan, maka hasilnya konsentrasi H+-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti pH-nya min log H+ kan, ya sudah, ini tukeran saja. Yang pangkat yang di atas ini pindah ke depan. 4, terus min log, nah ini yang di sini sama kayak kemarin, ini pindah ke belakang. Jadi pH untuk CH3COH ini adalah 4 min log 4 gitu. Boleh sampai dicari juga log 4-nya itu berapa, boleh. Sampai sini juga sudah benar ya. Oke, kita ke contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal selanjutnya yaitu di sini ditanyakan berapakah pH larutan 0,4, ini M ya, ini molar. 0,4 molar CH3COH jika derajat ionisasinya adalah 0,01. Nah, di soal ini ternyata diketahui derajat ionisasinya, maka coba kita lihat yang ini ya. Karena diketahui derajat ionisasinya, maka pakai rumus yang ini ya. Tidak yang ini, karena tidak ada nilai Ka-nya, tapi derajat ionisasinya diketahui, maka pakai rumus yang ini. Nah, sudah kita hitung. Yang diketahui adalah molaritas asamnya 0,4 kan, derajat ionisasinya alfanya 0,01. Yang ditanyakan adalah pH-nya. Maka tadi rumusnya apa aja? Konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Ya sudah.
Oke ya sudah, berarti masukkan alfanya. Alfanya 0,01. MA-nya 0,4. Maka 0,01 dikali 0,4 sama dengan 0,004 ya. Nah, ini dirubah nih karena kita mau nyari pH. pH itu kan log-logan ya. Jadi ini harus diubah ke bentuk pangkat. Nih, berarti kan ini nggak boleh bergeser nih ya. Komanya ini sebanyak 3 kali 1, 2, 3. Berarti jadinya 4 kali 10 pangkat min 3 karena bergeser 3 kali tadi. Itu. Maka pH-nya ya sudah. pH-nya ini tukeran nih. Yang 3 di sini min log, 4-nya pindah ke sini. Maka hasilnya pH larutan CH3COH yang mempunyai derajat ionisasi 0,01 itu pH-nya 3 min log 4. Paham ya? Jadi menyesuaikan nih yang di soal itu apa yang diketahui, tinggal dipilih rumusnya nanti kayak gitu. Lanjut, ini ada contoh soal nih yang tipe-tipe lain nih yang sering muncul juga. Oke, yang di sini ditanyakannya, berapakah massa asam asetat C3COH dengan MR60, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 6 yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan asam asetat dengan pH 3. Oke. Asam asetat ini kan asam lemah, maka nanti rumusnya pakai asam lemah. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui di sini adalah MR-nya 60 dari CH3COH. MR-nya C3COH itu 60. Nah, kalau misalnya MR-nya tidak diketahui tapi airnya diketahui, kalian cari dulu MR-nya ya. Di sini kan di soalnya MR-nya sudah diketahui 60. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui Ka-nya, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang diketahui lagi itu adalah volumenya ya, volumenya 100 ml. Kemudian diketahui lagi adalah pH. Sedangkan yang ditanyakan adalah massa dari CH3COH. Oke. Kita ubah dulu informasi yang ada ya. Di sini pH 3-nya karena kita ini asam asetat itu adalah asam lemah. Itu rumusnya kan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, kita butuh konsentrasi asamnya nih. Berarti kita rubah dulu dari kita bisa dapatkan dari pH ini. pH 3, maka kita rubah ke konsentrasi H+, itu 10 pangkat min 3, jadi dibulak-balik aja. Jadi kalau biasanya kan konsentrasi H+-nya dulu baru dicari pH-nya, sedangkan di sini pH-nya diketahui, berarti kita bisa tarik ke belakang ya, maka konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 3 gitu ya. Ya sudah, rumusnya itu kan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Masukkan konsentrasi H+-nya berapa? 10 pangkat min 3. Terus sama dengan akar Ka-nya ada. Di sini kan Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Ma-nya dicari ya, karena kita mau cari konsentrasinya. Maka sudah kita hilangkan nih akarnya ini. Kalau akarnya ini dihilangkan, di sini yang lawannya itu dipangkatkan 2. Ya, kalau akar dihilangkan, yang sebelah kiri atau lawannya itu dipangkatkan 2. Maka yang ini 10 pangkat min 3 pangkat 2. Gitu ya. Sama dengan, berarti ini kan hilang akarnya, jadi tinggal 2 kali 10 pangkat min 4 dikali Ma. Nah, ini dikalikan 2 nih. Kalau dipangkatkan gini berarti ini min 3 dikali 2, maka 10 pangkat min 6. Ya kan? Terus sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 dikali Ma. Berarti Ma-nya 10 pangkat min 6 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Ini naik ke atas kan jadi positif 10 pangkat 4 min 6. Ini tinggal perhitungannya, ini naik ke atas nih, maka ini kan tadinya min, kalau naik ke atas kan jadi 10 pangkat 4 ya. Jadi min 6 dikali 10 pangkat 4 berarti min 6 ditambah 4, maka min 2. Ini kan setengah ya, 1 dibagi 2 0,5 dikali 10 pangkat min 2. Biar jadi rubah 5 kan geser nih pangkatnya. Gini. Ini kan cara ngitungnya gini. Berarti 10 pangkat min 6 ya, min 6. Nah, ininya naik nih 10 pangkat min 4 nih naik ke atas. Jadi kalau naik itu pindah jadi ini pangkatnya 4. Nah, 1, ini kan ada 1 di sini ya. 1 dibagi 2 itu 0,5. Nah, tinggal dihitung nih. 0,5 itu kan sama aja 5 dikali 10 pangkat min 1 ya, kan? Nah, ini hasil perhitungannya ini kan min 6 ditambah 4 berarti kan minus 2 ya. Berarti dikali 10
pangkat minus 2. Ya sudah. Berarti hasilnya 5, yang ini kan ditambah min 1 ditambah min 2. Nah, dikali berarti 10 pangkat min 3 gitu ya. Dan jadi dari situ. Jadi di sini hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Itu konsentrasi. Jadi konsentrasi H+ itu sama aja konsentrasi Ma ini nanti bisa masuk ke dalam rumus ini karena yang ditanyakan massa. Jadi kita pakai rumus yang tadi. M sama dengan gram per mr dikali 1000 dibagi volume. Nah, M-nya kan tadi kita sudah cari, didapatkan 5 kali 10 pangkat min 3, ya kan? Masanya dicari, terus mr-nya diketahui, 60, masukkan ke sini. Terus 1000 dibagi volume. Volumenya berapa? 100 ml. Ya sudah, berarti masanya bisa kita hitung 5 kali 10 pangkat min 3 dikali 60 dikali 100 dibagi 1000. Cara ngitungnya gitu ya. Ini kali ini dibagi ini. Berarti ini kan bisa dicoret ya. 1000 ini ada 3, nolnya ini coret nih, nolnya 3. Berarti 6 dikali 5, 30. 10 dikali 10 pangkat min 3. Atau sama saja masanya itu ini dirubah ke dalam bentuk desimal 0,03 gram gitu. Jadi massa dari asam asetat atau CH3COOH ini dalam soal ini maka diketahui didapat 0,03 gram. Kayak gitu ya. Jadi bisa dari sini bisa masuk ke rumus yang ini gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini lanjut contoh soal yang selanjutnya. Hitunglah pH larutan ALOH 3 kali dengan konsentrasinya 0,5 molar jika diketahui Kb NH3 itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, kita ketahui dulu ALOH 3 kali itu merupakan apa? Oh, ada OH-nya merupakan basa. Nah, ALOH 3 kali ini merupakan basa lemah. Berarti nanti pakai rumusnya yang basa lemah ya. Gitu. Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini MB-nya kan konsentrasi basanya 0,5 atau kita bisa langsung rubah jadi 5 kali, ini kan bergeser sekali jadi 5 kali 10 pangkat min 1. KB-nya ada 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang ditanyakan adalah pH-nya. Kita jawab, oke, karena ini basa lemah maka pakai rumus basa lemah, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KB dikali MB. Masukkan KB-nya di sini ada kan 1,8 kali 10 pangkat min 5. MB-nya ada 5 kali 10 pangkat min 1. 1,8 dikali 5 itu hasilnya 9. Min 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1, ini min 5 jadinya ditambah min 1, maka min 6. Nah, akar 9 itu 3. 10 pangkat min 6 itu diakarin dibagi 2 ya, jadi 10 pangkat min 3. Maka konsentrasi OH-nya didapat 3 kali 10 pangkat min 3. Kemudian karena OH- itu masuknya ke POH dulu, baru ke pH ya, ke POH dulu. Berarti POH-nya itu kan min log OH-, maka langsung saja ini 3-nya pindah sini, min log 3-nya yang depan pindah ke belakang gitu. Baru ke pH ya, karena yang ditanyakan pH kan, baru ke pH. pH itu rumusnya 14 min log POH. POH-nya sudah ada kan, berarti 14 dikurangi 3 min log 3. Nah, 14 dikurangi 3, 11. Min kali min plus log 3. Jadi hasilnya 11 plus log 3. Kayak gitu ya. Jadi kalian lihat dulu zatnya asam atau basa, asamnya lemah atau basa lemah gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan rumusnya. Kayak gitu. Lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Misalnya ini, berapakah pH larutan yang dibuat dengan melarutkan 3,4 gram NH3 dalam 500 ml air jika diketahui Kb-nya NH4OH itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dengan mRNH3-nya sama dengan 17. Nah, tadi NH3, nah walaupun ini ada H-nya, tapi NH3 itu kan tadi kita lihat di daftar ini, NH3 itu termasuknya basa ya, maka nanti ini merupakan basa lemah ya. Oke, NH3 ini tadi ini termasuknya berarti ke basa lemah ya, maka nanti rumusnya pakai yang basa lemah ya. Kita tulis dulu diketahuinya di sini massa.
Ya, jadi massa dari NH3-nya diketahui yaitu 3,4 gram. Volumenya ada di sini 500 ml, Kb-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5, mR-nya di sini 17. Yang ditanyakan adalah pH. Kan rumus basa lemah itu kan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Nah, Mb-nya ini di soal ini kan belum diketahui ya, maka kita cari dulu molaritasnya. Maka bisa dicari dari molaritas sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Nah, gramnya tadi kan ada kan masanya 3,4. Dibagi mR-nya ada 17. Dikali 1000 volumenya dibagi 500. Maka didapatkan 0,4 ya. Atau kita rubah langsung saja jadi 4 kali 10 pangkat min 1. Ini bergeser sekali jadi 10 pangkat min 1. Maka tinggal bisa kita masukkan konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Kb-nya ada yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Terus Mb-nya ada nih 4 kali 10 pangkat min 1. Ya sudah 1,8 dikali 4 itu 7,2. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 berarti min 5 ditambah min 1 maka 10 pangkat min 6. Nah, akar 7,2 itu 2,68. Akar 10 pangkat min 6 itu dibagi 2 jadinya 10 pangkat min 3. Maka pOH-nya ini pindah kan? Jadi di depan nih 3-nya 3 min log 2,68. Nah, kalian mau cari boleh enggak juga enggak apa-apa. pH-nya berarti kan sama dengan 4 min log pOH. pOH-nya sini ada nih. Ya udah tinggal masukkan 3 min log 2,68. Nah, 14 dikurangi 3 yaitu 11. 11 min kali min plus log 2,8. Jadi hasilnya seperti itu ya. Gampang ya kalau memahami, insya Allah mengerjakan soalnya gampang. Jadi itu beberapa contoh soal, variasi soal dari asam lemah dan basa lemah. Ada banyak banget variasinya, itu beberapa yang Ibu beri, nanti kalian bisa cari lagi ya. Oke, Ibu akhiri, terima kasih Ibu akhiri pertemuan ini. Nanti kalau kalian masih ada yang ingin tanyakan dan masih belum paham, kalian bisa tanyakan di komentar atau tanyakan di WhatsApp boleh, atau tanyakan di Google Classroom boleh. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.